Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan please welcome langsung saja Wilujeng Sumping untuk William Barros dan juga untuk Berginho. Selamat datang di Persib Bandung. Mudah-mudahan bisa membawa prestasi lebih tinggi lagi untuk Persib Bandung di musim-musim berikutnya, teman-teman, gitu ya. Dan sudah terjawab juga teka-teki yang memang sudah kita kabarkan sebetulnya dengan kode-kode tertentu, karena sekarang tidak boleh terlalu vulgar katanya teman-teman, jadi kita agak ngerem. Makanya ya sebetulnya kalau yang sudah mengikuti untuk bursa Prumorans dari beberapa minggu kemarin ya sudah tahu, bahkan kalau Berginho ini ya sudah sekitaran 4 hari yang lalu gitu ya. Tapi ya sudahlah, yang sudah ya sudah, kita juga lebih ngerem lagi sekarang. Dan memang kalau dengan bergabungnya William Barros dan juga Berginho ini menyatakan betul bahwa Persib Bandung akan mode menyerang musim depan, teman-teman. Brazil Connection ini atau setidaknya tuh American Latin Connection ini sangat mengerikan lah statistiknya yang sudah sempat kita lihat gitu ya. Kalau memang Persib dengan pemain-pemain Amerika Latin memang ya cukup berpengaruh di Liga 1 dan cukup statistiknya juga menonjol, teman-teman. Nah, ini juga memang yang sudah di ultimatum oleh manajemen Persib Bandung bahwa pemain-pemain Persib yang sudah atau akan bergabung secepatnya dengan Persib Bandung harus gaspol ketika di Piala Presiden, walaupun tanpa detail tertentu lah, maksudnya tanpa menargetkan sesuatu, tapi harus langsung gaspol, karena mau tidak mau kita mempunyai penilaian khusus gitu ya oleh tim pelatih dan juga oleh manajemen, yang mana di Piala Presiden ini bermacam-macam untuk tema yang akan dilihat oleh manajemen dan tim pelatih. Kalau untuk pemain baru, sejauh mana mereka bisa mengembangkan permainannya di liga kita gitu ya, walaupun ya pramusim, tapi bisa kelihatan mungkinnya insting dari tim pelatih kuat, teman-teman. Lalu juga beberapa pemain Persib yang sepertinya ya mau nggak mau akan ada yang dipinjamkan atau bahkan dilepas gitu ya, teman-teman. Ini yang masih menjadi satu keharusan. Jadi ya ada perampingan, ada juga harus perpisahan gitu, karena mau tidak mau ya kalaupun memang dipertahankan, kontribusinya juga kurang terlihat katanya. Dan ini juga kasihan ke pemainnya, juga jarang mendapatkan menit bermain, dan juga beberapa hal yang memang sulit untuk berkembang di Persib Bandung, teman-teman, kalau memang masih tetap ada di Persib Bandung. Nah, ini kita bahas besok saja di video selanjutnya, teman-teman, karena sekarang sedang bahagia gitu ya, teman-teman, sedang diselimuti aura kebahagiaan. Jadi kita bahas yang bahagia dulu saja. Dan sekali lagi kita ucapkan hal yang positif, kita berikan support buat pemain baru Persib, sehingga sekarang sudah ada berapa pemain baru Persib, kita mulai hitung saja. Kalau dari lokalnya ada Sadil, ada Hamra, ada juga Dewangga, 3 berarti ya kalau lokalnya. Asingnya ada berapa, teman-teman? Ada William, Marsilio, ada juga Lucho Guaicocha, lalu juga ada Julio Cesar, lalu yang terbaru ada William Barros dan juga Berginho. Nah, jadi ada 8 pemain yang memang sudah bergabung dengan Persib Bandung, teman-teman. Kalau kita kerucutkan ya, pemain lokal 3, pemain asingnya baru ada 5, teman-teman. Nah, kalau untuk pemain lokal, katakanlah kita gabung dulu lokal dan asing, ini 8, Persib butuh 12 pemain, berarti akan ada kedatangan 4 pemain baru lagi. Siapa saja gitu ya. Nah, ini yang akan kita coba teliti garis atau benang merahnya, teman-teman, yang mana ya 4 pemain ini bisa akhirnya mungkin membuat tenang teman-teman bobotoh, karena kan dicicil. Tapi walaupun dicicil ya kita
sadar tidak sadar sudah melupakan mantan. Coba sekarang teman-teman bacakan nama pemain-pemain yang baru, ini mungkin semakin ingat semakin melupakan pemain yang terdahulu. Yakin deh saya mah itu ya teman-teman, kecuali ya Nick Kuipers karena masih terjadi bayang-bayang di situ, tapi insya Allah lah tergantikan dengan perannya Julio Cesar di Persib Bandung musim depan. Jadi ya sudahlah, lupakan saja semua mantan, kita harus move on gitu ya. Balik lagi ke tema pembahasan kita teman-teman, dari 8 pemain baru yang sudah bergabung, 5 diantaranya adalah pemain asing, yang mana kemarin juga beberapa kali sempat ada yang notice atau sempat ada yang ngeh gitu ya ketika saya keceplosan mengatakan akan ada kedatangan 6 pemain asing Persib Bandung dan juga dari Timur Tengah. Maksudnya kalau Timur Tengah mah ya sekarang gitu ya, Uliam Baros, dan juga 6 pemain asing kan sekarang baru 5 nih. 1 siapa berarti ya sudah besok yang Wilujeng Sumping ya ada lagi 1 teman-teman untuk ya Brazil Connection juga gitu ya, atau yang masih dalam benua Amerika Latin. Nah ini ya siapa mungkin yang kira-kira sudah apakah benar yang mukanya mirip Ciro Alves tapi badannya badan DDS. Mudah-mudahan ya kalau skillnya mah tidak ikut Nelson 5 atau tidak ikut Castaner gitu ya. Jadi hanya muka dan badan yang mirip Ciro dan juga DDS karena mungkin satu rumpun gitu ya, karena dari Brazil juga. Jadi ya agak sedikit mirip-mirip. Nah, apakah itu ya kita tunggu saja, tapi kalau melihat statistiknya mah ya sudah di atas 80% lah ya teman-teman gitu ya. Artinya kalau udah di atas 80% ya sudah gitu. Dan di sini kita tidak akan Wilujeng Sumping duluan. Sekali lagi tidak akan Wilujeng Sumping duluan, khusus di bursa transfer saat ini dulu saja gitu ya, karena semuanya sudah sepakat. Beberapa teman-teman media juga katanya ya sudahlah kita hargai dari tim kreatif dari Persib Bandung, karena ini juga untuk meningkatkan atensi bobotoh muda katanya, atau bobotoh kolot yang memang ingin dibangkitkan kembali memori masa lalunya setelah dari koran ke radio gitu. Nah besok melalui media apa lagi, kayaknya kalau ini mah berandai-andai gitu ya, besok akan ada kan trophy tour lagi besok gitu ya. Nanti silahkan teman-teman cari tahu sendiri, besok ada trophy tour 2 hari teman-teman gitu ya. Nah di antara 2 hari itu akan ada pengenalan pemain lagi. Udah cukup segitu aja kalau untuk clue dari saya gitu ya, jadi tidak terlalu vulgar kan. Nah ini ya cukup, mungkin pengenalan pemain selanjutnya akan ada di trophy tour biar menghibur juga siapa nanti yang datang gitu ya. Dan juga kemungkinan masih Brazil Connection ada salah satunya itu. Dan satu lagi, kalau kemarin sebetulnya banyak ya yang nanya masalah, katakanlah kita udah punya 6 pemain, 1 masih akan diumumkan segera, katakanlah ya sudah diumumkan, kita tinggal punya 2 lagi. Nah 2 pemain asing ini untuk melengkapi regulasi 8 pemain asing musim depan. Apakah memang akan ada sosok penjaga gawang asing atau bagaimana? Sepertinya betul teman-teman gitu ya, sepertinya. Nah ini ya 50-50 lah. Kalau saya sih yakinnya memang asing gitu ya, asing, karena mau tidak mau Bojan Hodak memerlukan seluruh pemain Persib Bandung bisa build up serangan dari sisi paling belakang, yaitu dari penjaga gawang. Jadi penjaga gawang yang harus bisa menyusun build up serangan tuh bagaimana gitu ya. Nah ini backupnya juga ada Teja gitu nantinya, dan beberapa penjaga gawang yang lainnya. Dan mungkin sektor penjaga gawang, jika masuk 1 asing ini ya kemungkinan akan ada yang pergi teman-teman gitu ya, penjaga gawang muda. Namun ya kita lihat nantilah, kita balik lagi ke kabar yang memang menyenangkan dulu saja. Kalau yang sedih-sedih mah selanjutnya saja gitu ya. Nah ini juga memang ya alhamdulillah kalau untuk bobotoh yang sering nonton channel ini mah semua gitu ya, sabar orangnya, tidak nuntut itu nuntut ini. Jadi ya tunggu aja lah kabarnya. Kalau memang kita udah dapat lampu hijau ya kita kabarin. Kalau kita udah dikasih kisi-kisinya, oh udah masuk zona kuning dengan zona merah nih, katanya jangan dibahas terlalu dalam.
karena untuk ini untuk itu ya mangga. Makanya ya cuma itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pemain barunya sudah ada teman-teman, dan untuk sementara pemain-pemain yang baru Wilujeng Sumping juga hampir semuanya sudah ada di Bandung, sudah cek kesehatan juga, sudah akan ikut latihan perdana pada tanggal 30 Juni 2025 akhir bulan, hari Senin mendatang gitu ya. Jadi ya kalau sudah tidak sabar silahkan ya nanti datang, kemungkinan masih latihan di Arca Manik gitu ya. Nanti hari Senin tanggal 30 latihannya perdana di Arca Manik dulu teman-teman, ya mungkin tidak akan secara intens yang langsung bagaimana, tapi mungkin pengenalan dan ya latihan ringan lah, baru besok-besoknya meningkat gitu ya. Nah ini juga satu hal lain yang perlu saya sampaikan, bahwa buat teman-teman bobotoh mungkin bertanya juga apakah akan ada pengganti daripada Gustavo Franca gitu ya. Kalau kemarin kan pengganti Nick Kuipers ya tentu sosok Julio Cesar Freitas. Nah, apakah Franca ini dari Brazil juga atau dari Amerika Latin juga atau bagaimana? Nah, kalau sejauh ini yang kita tangkap memang ada tadinya mau dari benua Asia gitu ya, tapi ya karena ada harga yang tidak deal atau ada kontrak yang memang nilainya tidak sepakat, padahal Bojan Hodak mau banget gitu, bahkan sudah diberitakan di media Timur Tengah sana udah deal dengan Persib katanya ya, walaupun secara verbal atau secara lisan, tapi begitu di follow up ya minta ini minta itu, ya Persib Bandung juga nggak bisa memberikan itu gitu ya kepastiannya. Tapi yang jelas ya penggantinya ini ya cukup mungkin nanti bisa jadi kejutan lah teman-teman gitu ya. Ini juga kita masih harus konfirmasi dulu. Pokoknya ditunggu saja, sudah ada katanya calonnya, apakah tinggal dikenalkan atau memang sudah nunggu ke Bandung dulu tanda tangan baru diumumkan atau bagaimana. Nah kita lihat selanjutnya gitu teman-teman. Dan untuk Berginho serta William Barros ini dikontrak masing-masing 2 tahun ya, karena melihat ya usia dan juga pengen dilihat dulu lah kontribusinya sejauh mana. Tapi yang jelas sudah sesuai dengan keinginan manajemen Persib Bandung yang merubah SOP, yang mana kontrak pemain tidak boleh hanya 1 tahun katanya. Ini juga bocorannya teman-teman, request dari Bojan Hodak. Jadi Bojan Hodak ingin mengikat pemain itu minimal ya 2 tahun lah, tidak ada yang 1 tahun lagi. Nah ini juga sudah membuka peluang baru, kode baru teman-teman. Bojan Hodak yang minimal kayaknya mas setelah semua pemain baru sudah ada kontrak, sudah tidak ada yang hatur nuhun dan lain sebagainya, barulah dimunculkan Bojan Hodak extended atau ya diperpanjang gitu ya untuk kontraknya. Kita tunggu saja kabar baik selanjutnya. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.